Halo semuanya, kembali lagi di podcast Lezen, Ku Suka Baca. Di episode 2 kali ini, gue bakalan mengulas sebuah novel berjudul Malice, karya Keigo Higashino. Jadi Malice itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya mungkin kita bisa bilang kayak ujaran kebencian gitu. Jadi kalau di zaman modern kayak gini kan kita biasa dengan namanya digital, ada banyak media sosial. Di media sosial itu biasanya banyak orang-orang ngasih komen dan ada juga yang baik dan yang buruk. Nah, biasanya komen-komen buruk ini disebutnya ya itu malicious comment atau kayak hate comment gitu, komen kebencian, komen yang menyiratkan ketidaksukaan gitu pada sesuatu. Malice ini sebenarnya dari situ juga sih, karena memang temanya sesuai di novel ini. Oke, lanjut cerita. Jadi novel ini adalah karya dari penulis Jepang, ya penulis Jepang yang sangat terkenal, Keigo Higashino ini. Jadi banyak banget bukunya yang bestseller, salah satunya ini, ya yang paling terkenal ini ya salah satunya. Dan bukunya juga udah sering dibikin film ya kalau di Jepang, jadi emang terkenal banget. Di buku Malice ini ada 9 bab cerita, dan di setiap babnya ini sudut pandang ceritanya beda. Jadi ada sudut pandang cerita dari karakter yang namanya Nonoguchi Osamu, ada juga bagian bab yang ceritanya itu dari sudut pandang seorang detektif Kaga. Oke teman-teman, sebelum gue mulai ceritanya, gue mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau baca bukunya bisa beli, tentu saja beli di toko buku, jangan beli yang bajakan, atau kalau yang nggak punya bisa pinjam di perpustakaan daerah atau di perpustakaan digital, di Perpusnas ya ada, tahu gue ada di sana. Tapi cuman bedanya kalau di perpustakaan digital, karena ini buku novel yang terkenal, jadi memang ini waiting list, jadinya lama nunggunya, ngantri gitu bacanya teman-teman. Jadi kalau yang mau baca harus bersabar sih, harus nunggu. Kita mulai di bab pertama dengan judul Pembunuhan Catatan Nonoguchi Osamu. Jadi di bab ini kalian akan diceritakan dari sudut pandangnya seorang Nonoguchi Osamu. Nonoguchi Osamu adalah seorang penulis cerita anak-anak di sebuah majalah. Jadi dia punya sahabat bernama Hidaka Kunihiko. Jadi sahabatnya ini adalah seorang penulis terkenal di Jepang. Penulis terkenal yang bukunya banyak bestseller dan beberapa bukunya sudah diangkat menjadi film. Di bab pertama ini kalian akan diceritakan bagaimana karakter seorang Hidaka Kunihiko di mata Nonoguchi Osamu. Di bab 1 ini Hidaka Kunihiko dan istrinya berencana akan pindah ke Kanada, benar-benar pindah tempat tinggal gitu. Jadi mereka tuh udah beres-beres, jadi rumahnya tuh udah cuma tinggal dikit lah barang-barangnya, karena semua barang-barangnya udah dikirim ke Kanada. Dan rencananya Hidaka Kunihiko dan istrinya, Hidakari namanya, ini akan tidur di hotel selama beberapa hari sebelum pergi ke Kanada. Jadi sebelum Hidaka Kunihiko ini pindah ke Kanada, Nonoguchi ini berkunjung ke rumahnya Hidaka untuk ngobrolin sesuatu. Nah, ketika ngobrolin sesuatu itu, Nonoguchi juga sempat bertanya kepada Hidaka soal masalah yang Hidaka punya dengan seorang yang bernama Fujio Miyako. Jadi Fujio Miyako ini adalah seorang adik dari Fujio Masaya. Jadi Fujio Masaya ini seorang teman SMP dulu, teman SMP-nya Hidaka dan juga teman SMP-nya Nonoguchi, yang mungkin bisa dibilang anak nakal gitu ya, anak nakal waktu zaman SMP. Jadi Hidaka ini bikin sebuah novel berjudul Daerah Bebas Perburuan. Nah, di novel itu yang jadi inspirasinya buat bikin novel itu adalah Fujio Masaya ini. Jadi Fujio Masaya ini digambarkan
di novel itu sebagai anak nakal yang nggak banget gitu lah. Sebenarnya di novel Daerah Bebas Perburuan ini Fujio Masaya pakai nama samaran. Cuman karena si Hidaka ini menceritakan di novelnya itu emang mirip banget gitu sama kenyataannya gitu. Jadi kalau orang-orang yang kenal sama Fujio Masaya juga tahu gitu kalau ini tuh cerita based on true story-nya tuh dari si Fujio Masaya gitu. Jadi balik ke Fujio Miyako ini yang merupakan adiknya Fujio Masaya, dia merasa Hidaka ini menjelekkan nama almarhum kakaknya yang udah meninggal. Jadi dia pengennya Hidaka ini mengubah lagi novelnya buat ya lebih baik lah, jadinya kakaknya ini nggak kelihatan kayak jelek-jelek banget gitu orangnya. Ya kayak gitu. Jadi Fujio Miyako ini menuntut pencemaran nama baik atas novel yang dibuat sama Hidaka. Jadi hari sebelum Hidaka dan istrinya ini nginep di hotel Crown namanya. Jadi si istrinya ini duluan ke hotel, jadi Hidaka ini sendirian di rumahnya. Nah, Hidaka ini ternyata buat janji sama Fujiko Miyako buat ketemuan, buat ngobrol lagi lah itu gimana penyelesaian soal novel Daerah Bebas Perburuan itu. Nah, janjian sama Fujiko Miyako itu sore hari, jadi sekitar jam 5-an Fujio Miyako ini udah keluar dari rumahnya ya, jam 5 sore. Menurut pengakuan Nonoguchi ini kan udah lagi ada di rumahnya di apartemen. Dia bilangnya jam 6 itu Hidaka nelpon ke dia minta ngajak ketemuan malam-malam gitu buat mampir ke rumahnya Hidaka gitu sekitar jam 8 malam. Akhirnya ketika jam 8 malam Nonoguchi ini pergi ke rumahnya Hidaka. Nonoguchi ini melihat rumahnya Hidaka ini kok mati lampunya, padahal kan udah malam kan kok mati lampunya, kayak nggak ada orang gitu di dalam. Akhirnya si Nonoguchi ini nelpon ke bagian Hotel Crown, ke resepsionisnya Hotel Crown untuk dihubungkan ke kamarnya Hidaka. Terus ketika nelpon ke Hotel Crown ternyata yang ngangkat itu istrinya. Terus ke istrinya bilang Hidakanya masih ada di rumah kok, cuman Nonoguchi bilang kalau ada di rumah kok lampunya mati katanya, rumahnya mati kayak nggak ada orang. Akhirnya istrinya bingung kan kemana ya gitu. Akhirnya istrinya mutusin buat balik ke rumah, balik dari hotel balik ke rumah. Akhirnya ditungguin sama Nonoguchi-nya. Habis itu istrinya juga bingung, ternyata kok lampunya mati gitu. Akhirnya mereka pergi ke ruang kerjanya Hidaka. Jadi ruang kerja Hidaka kayak beda bangunan gitu, terpisah gitu. Akhirnya si istrinya ini nyoba buka pintu, ternyata kekunci. Akhirnya punya kunci cadangan. Pas dibuka ternyata mereka menemukan Hidaka mati dengan keadaan tertelungkup gitu, lehernya terpelintir hingga memperlihatkan sisi kiri wajahnya. Terus ada juga luka di kepalanya Hidaka yang kayaknya dihantam suatu benda keras gitu. Ya udah akhirnya gitu, jadi ternyata Hidakanya mati gitu di dalam, dan nggak tahu siapa yang ngelakuin itu. Akhirnya mereka nelpon polisi. Akhirnya kepolisian metropolitan pun datang dan polisi pun menanyakan kronologi ceritanya, bagaimana mayat ditemukan kepada dua orang itu. Akhirnya mereka bercerita, tadi Nonoguchi juga cerita emang ada janji sama Hidaka buat ketemu jam 8 malam. Terus juga ya Hidakari juga ada di hotel katanya. Dan ternyata yang nggak disangka-sangka Nonoguchi ketemu sama seorang polisi yang ternyata dia kenal, yaitu namanya Detektif Kaga. Jadi Detektif Kaga ini dulu guru SMP di tempat SMP dulu Nonoguchi mengajar. Jadi Nonoguchi juga dulu adalah seorang guru bahasa Jepang gitu di SMP sebelum dia menjadi penulis cerita anak-anak. Jadi Detektif Kaga tuh sebelum jadi polisi dia adalah seorang guru di SMP. Akhirnya Detektif Kaga ini bertanya-tanya lah sama Nonoguchi soal Hidaka Kunihiko. Hidaka Kunihiko tuh orangnya kayak gimana. Terus ya Nonoguchi cerita sebagai perspektif dia sahabat kecilnya Hidaka ya, Kunihiko. Terus akhirnya Detektif Kaga juga nanya soal ini,
novel Pintu Es gitu kan, bingung kan Nonobuchi emang kenapa kok nanya soal Pintu Es. Iya, terus akhirnya Nonobuchi cerita, oh iya itu tuh novel bersambung gitu loh, jadi bersambung, jadi itu dia ada deadline-nya. Dan menurut Nonobuchi, Hidaka itu harus nulis 30 halaman malam ini, jadi malam hari itu, pas hari yang dia meninggal itu dia harusnya ngirim ke penerbit itu 30 halaman tuh novel Pintu Es itu. Akhirnya Detektif Kaga itu kan dia nanya soal Pintu Es itu karena memang ngelihat naskahnya di komputernya kan. Itu juga Detektif Kaga tuh nanya kayak gitu karena buat memperkirakan waktu kira-kira kapan gitu Hidaka ini meninggal gitu, mati. Nah, terus Nonobuchi tuh bilang Hidaka itu waktu dia ketemu siang-siang itu, dia sempat ketemu waktu siang gitu di rumahnya itu, katanya sih dia belum nulis sama sekali novelnya. Dan Hidaka itu bisa nulis tuh sekitar 4-6 halaman per jamnya, dia bilang, kata Nonobuchi gitu kan. Terus udah ngobrol-ngobrol panjang ini gitu, terus Nonobuchi sih cerita katanya dia kalau dia tuh curiganya sama Fujio Miyako katanya, soalnya Fujio Miyako itu punya masalah sama Hidaka Kuniko soal pencemaran nama baik kakaknya yang tadi diceritain ya. Terus Kaga tuh bilang, tapi kalau Fujio Miyako itu memang udah ditanyain sih katanya, tapi kalau Fujio Miyako sih udah punya alibi. Terus lanjut cerita, akhirnya ya segitu ya, Detektif Kaga akhirnya tanya soal ini Hidaka Kuniko ke Nonobuchi, juga nanya juga sih soal Nonobuchi itu kayak gimana gitu kabarnya selama ini, kan mereka dulunya kenal tuh sesama guru di SMP gitu yang sama. Jadi juga nanya-nanya juga Detektif Kaga soal Nonobuchi itu sekarang jadi apa, ternyata jadi penulis, terus gimana-gimananya ditanya-tanya semuanya. Sebenarnya ngobrol, cuman ngobrolnya itu sebenarnya ujung-ujungnya juga investigasi gitu. Sekarang lanjut ke bab 2 dengan judul Kecurigaan Dokumentasi Kaga Kyoichiro. Jadi di bab ini sesuai judulnya, jadi bab ini itu menceritakan dari sudut pandangnya Detektif Kaga ya. Jadi di bab ini Kaga itu merasa janggal dengan alat pembunuhannya, yaitu alat pemberat kertas yang dipukulin ke kepalanya Hidaka Kunihiko. Menurut dia pembunuhnya ini gak ada niat di awalnya, jadi bukan kategori pembunuhan berencana. Analisa awal dia tuh gitu, katanya itu kayak mungkin ada amarah sesaat yang bikin si pembunuhnya ini membunuh Hidaka Kunihiko. Jadi Kaga ini menjadikan ada 2 orang tersangka, yang pertama Fujio Miyako, yang kedua Nonobuchi Osamu. Menurut investigasi yang dilakukan Kaga, Fujio Miyako ini punya alibinya cukup kuat ya, karena dia jam 5 sore itu pulang dari rumahnya Hidaka Kunihiko setelah ngobrol dengan Hidaka Kunihiko, dan itu disaksikan oleh istrinya Hidaka gitu, Hidakari gitu, kalau dia pulang dari rumahnya jam 5 sore. Nah, ternyata jam 6 sorenya itu dia alibinya kuat karena dia bersama tunangannya untuk berdiskusi soal mas kawin, karena dia bentar lagi nikah gitu, jadinya itu alibinya kuat. Jadi dia kayaknya untuk rentan waktu segitu kan nggak mungkin ya ngebunuh orang dia jam 6 bareng tunangannya, sementara mayatnya itu kan, mayatnya Hidaka Kunihiko ini ditemuinnya sekitar jam 8-an ya, jam 8 lebih gitu kan. Jadi yang tersangka kedua itu adalah Nonobuchi Osamu. Nonobuchi Osamu ini kalau diinvestigasi oleh Kaga, alibinya itu dia ninggalin rumah Hidaka itu sekitar jam 4:30 sore. Jadi jam 4:30 sore ninggalin rumahnya Kaga, terus dia balik ke apartemennya. Ketika balik ke apartemennya, dia jam 6 sore itu dia masih ada di apartemennya karena dia lagi ngobrol sama Oshima Yukio. Karena Oshima Yukio ini adalah orang dari penerbit Dojisa. Penerbit Dojisa itu penerbit yang mempublikasikan cerita anak yang dibuat Nonobuchi Osamu. Jadi dia punya alibi tuh bareng Oshima Yukio. Terus dan jam 8 ke rumahnya Hidaka, dia bilang kan lampunya mati, terus akhirnya dia nelpon Hidakari, akhirnya dia nunggu sekitar 40 menitan. Ternyata Hidakari itu baru ketemu sama Nonobuchi Osamu tuh 40 menit kemudian, jam 8. Jadi mereka nemuin mayatnya sekitar jam 20 lebih 40.
Dan setelah dari hasil forensiknya, mayatnya Hidaka Kunihiko, forensiknya itu, waktu kematiannya Hidaka Kunihiko itu dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Ini tuh dilihat dari pemeriksaan pencernaannya. Terus, yang bikin kagak curiga tuh sebenarnya lebih curiganya ke Nonobuchi Osamu ya dibanding ke Fujio Miyako, karena kalau kagak tuh sebenarnya curiganya tuh sama Nonobuchi tuh kayak ada feeling detektifnya dia tuh, karena kan tadi di bab 1 dia ngobrol banyak sama Nonobuchi. Dia tuh ngerasa aneh sama pernyataannya Nonobuchi yang bilang dia tuh lagi bikin tulisan yang membahas tentang kematian Hidaka Kunihiko. Jadi dia tuh ketemu sama Nonobuchi itu sebenarnya nggak sekali, nggak pas waktu nemuin mayat terus ketemu sama Kaga, nggak. Jadi di bab pertama itu mungkin mereka berapa kali ketemu. Nah ketika berapa kali ketemu itu si Kaga ini Nonobuchi ini bilang dia tuh sedang bikin tulisan. Jadi dia karena sahabatnya lagi mati, dia terinspirasi bikin tulisan tentang kematian sahabatnya gitu, tentang dia novelis terkenal gitu. Jadi itu bikin inspirasi dia nulis itu. Dia tuh ngerasa aneh karena pas ngobrol itu menurut Kaga Nonobuchi ini kok detail ya gitu, nyeritainnya tuh detail gitu. Pembunuhannya mungkin walaupun dia cuman bilangnya mengira-ngira gitu kan, itu kan cerita dia, tapi kok seakan menurut Kaga tuh aneh. Jadi ada feeling aneh banget nih orang gitu, kayak memang kayak dia pembunuhnya gitu mungkin dia. Jadi Kaga tuh ada feelingnya dari situ. Lanjut ke bab 3, penyelesaian catatan Nonobuchi Osamu. Jadi di bab ini kita diceritakan dari sudut pandangnya Nonobuchi Osamu. Jadi Nonobuchi Osamu ini akhirnya lumayan sering ketemu sama Kaga ya, diajak ketemu Kaga buat ya sebenarnya buat ngobrol, cuman ujung-ujungnya sebenarnya Kaga ngeinvestigasi Nonobuchi Osamu. Jadi sampai pada akhirnya Kaga ini menemukan salinan naskah pintu es di rumahnya Nonobuchi. Nanya kan, kok ada salinannya naskahnya pintu esnya di file rumahnya Nonobuchi gitu, buat apa gitu, mirip banget gitu kan, nggak mirip banget ya pokoknya salinan filenya gitu. Terus ditanyain ke Nonobuchi-nya kan, Nonobuchi-nya nggak mau terus terang, ini kamu kenapa punya salinan naskah ini gitu. Akhirnya Kaga nyimpulin jajan salinan naskah pintu es ini ada hubungannya sama motif pembunuhan, karena kan dari awal emang Kaga nih curiganya sama Nonobuchi Osamu kan. Itu di bab 3. Lanjut ke bab 4 dengan judul pengejaran monolog Kaga Kyoichiro. Jadi akhirnya karena ditemukan beberapa bukti walaupun belum jelas motif pembunuhannya gimana, karena alibinya Nonobuchi Osamu nih nggak kuat banget sih. Akhirnya Nonobuchi ini ditahan. Selain alibinya nggak begitu kuat, akhirnya ditahan karena ada penemuan 8 buku catatan yang isinya naskah 5 novel karya Hidaka yang sudah diterbitkan. Nama tokoh, latar belakang beda, tapi alur ceritanya sama persis. Tuh ditemuin tuh. Terus ditemukan juga diskep isinya naskah 3 novelnya Hidaka dan 20 novela karya Hidaka, dan 3 cerita novela anak-anak karya Nonobuchi di disket itu. Jadi banyak banget tuh. Jadi lebih banyak karyanya Hidaka gitu dibanding karyanya Nonobuchi gitu yang ditemuin di rumahnya Nonobuchi. Aneh kan? Akhirnya mungkin ya ini menjadi motif pembunuhannya gitu. Jadi akhirnya dia ditahan. Dan menariknya ketika ditanya gitu, Nonobuchi tuh nggak ngelak gitu. Akhirnya ketika ditahan juga Nonobuchi nggak ngelak gitu. Justru dia ketika ditahan ditanya gitu, ini maksudnya apa gitu, semua salinan naskah ini sebanyak ini tuh maksudnya apa. Nonobuchi tuh nggak pernah mau jawab, gue nggak mau beratus terang. Dia lebih milih buat ngaku, ya aku yang ngebunuh Hidaka gitu, karena aku marah katanya, aku marah soal masalah kecil, makanya aku hilaf. Terus akhirnya aku mukul Hidaka kepalanya dengan alat pemberat kertas gitu kan. Dia ya ngaku semudah itu gitu. Akhirnya ya udah ditahan, ya udah ngaku gimana gitu kan, akhirnya ditahan gitu. Nah kan bingung kan teman-teman, ini baru 4 bab tapi pelakunya udah ini gitu. Karena tadi gue bilang kan
ini tuh ada 9 bab gitu, ini 4 bab aja udah tahu nih apa serunya gitu. Jadi istimewanya buku ini karena ini tuh baru pemanasan teman-teman. Jadi yang tadi tuh sebenarnya sangat baru, nggak ada apa-apanya gitu. Kita lanjut ya. Akhirnya karena Nodoguchi Osamu tidak mau mengaku, akhirnya detektif Kaga ya juga pasti ya beserta jajaran polisi yang lain yang menyelidiki juga menyimpulkan motif pembunuhan dari Nodoguchi Osamu adalah dia jadi penulis bayangannya Hidaka Kunihiko karena ya ditemukan salinan yang sangat mirip dengan novel-novel Hidaka. Terus lanjut cerita di bab ini juga akhirnya dikasih tahu fakta kalau Nodoguchi ini menderita kanker di bagian perutnya dan udah parah banget. Jadi akhirnya dia dirawat di rumah sakit dalam status tahanan. Nah, terus kan tadi akhirnya diiniin kalau dia itu adalah penulis bayangannya Hidaka Kunihiko, tapi Nodoguchi ini nggak pernah mau ngaku kalau dia jadi penulis bayangannya. Terus ditanya lagi, terus kenapa itu ada semua salinan naskah itu? Pembelaannya Nodoguchi itu dia bilang, katanya dia lagi belajar ritme cerita dan deskripsi katanya, makanya dia nulis ulang katanya. Dan itu biasa kok dilakuin sama penulis katanya gitu. Penulis juga biasanya kayak gitu kok katanya, nulis ulang karya penulis lain katanya, itu bukan karena saya penulis bayangan gitu. Terus akhirnya si Kaga ini kan nyelidikin ya kan, dia nggak begitu tahu lah sama dunia penulisan. Akhirnya dia nanya ke salah satu orang penerbit gitu, memang ada ya orang yang nulis salinan penulis lain sebagai latihan gitu. Terus kata si itu ya emang ada, cuman katanya biasanya kalau nulis sebagai latihan itu ya harusnya sih nggak mirip banget katanya. Jadi naskah salinan itu harusnya nggak sama kayak naskah asli gitu. Sementara ini kalau Nodoguchi itu sama banget gitu kan, tadi alur ceritanya sama, yang beda itu cuman nama tokoh sama latar belakang gitu. Terus juga anehnya lagi gitu, Nodoguchi ini terlalu banyak nulisnya gitu. Katanya kalau orang penulis yang lagi latihan menyalin ulang gitu tulisan penulis lain tuh biasanya nggak sebanyak itu. Dia itu kan banyak banget, 5 novel karya Hidaka gitu. Terus yang ditulis gitu dalam buku catatan, ada juga yang didisket 3 novel sama 20 novela karya Hidaka. Itu banyak banget sih. Ditambah juga menurut ya si orang penerbit ini bilang gitu, lagian juga Hidaka emang terkenal sih, tapi kayaknya tulisannya nggak seluar biasa itu sampai harus ditiru buat dipelajari deh gitu. Jadi Kaga kan ngerasa aneh juga loh. Berarti kan pembelaannya Nodoguchi yang bilang kalau dia latihan dia buat dapet ritme, buat dapet inspirasi, apapun itulah alasan dia, itu nggak make sense, itu nggak masuk akal. Okay? Terus investigasinya Kaga beserta detektif lainnya, polisi lain, akhirnya mereka juga selain menemukan salinan naskah yang begitu banyak, mereka menemukan celemek bermotif kotak-kotak yang identik itu pasti punya perempuan gitu. Sementara ya Nodoguchi ini kan single ya, belum nikah gitu. Aneh banget ada celemek bermotif kotak-kotak yang punya perempuan. Terus juga ditemukan kalung emas dalam kotak penyimpanan, dan juga formulir perjalanan wisata ke Okinawa. Jadi 3 benda ini mengidentikan kayak Nodoguchi ini punya kekasih, tapi nggak tahu kemana gitu. Ketika ditanya ke Nodoguchi, seperti biasa Nodoguchi nggak mau ngaku gitu. Akhirnya karena Nodoguchi tetap tutup mulut, akhirnya Kaga pergi ke SMP tempat dulu dia ngajar. Karena kan dulu juga Nodoguchi ngajar di situ. Akhirnya dia nyelidikin lah, nanya-nanya ke guru-guru di situ. Kira-kira Nodoguchi punya pacar atau apa gitu, perempuan. Guru-gurunya juga nggak ada yang tahu. Akhirnya Kaga nanyain gitu ke guru-guru yang lain soal Nodoguchi selama dia ngajar di situ tuh gimana gitu dia. Walaupun sebenarnya Kaga juga dulu sama ngajar di situ, cuman mungkin nggak deket kali ya, cuman kenal gitu doang kali ya. Ada satu guru akhirnya dia inget
Kalau dulu tuh Nonoguchi waktu jadi guru SMP di sini tuh ada berita kalau Hidaka Kunihiko tuh jadi seorang penulis gitu. Akhirnya Nonoguchi tuh kayak sedikit membanggakan gitu, ini teman kecil aku loh gitu, Hidaka Kunihiko gitu, ke guru-guru lain. Terus selain mengakui Hidaka Kunihiko sebagai teman kecilnya, dia juga ternyata ngejelek-jelekin Hidaka Kunihiko, bilang kayak iya perasaan tulisannya nggak bagus-bagus banget tapi juga bisa kok nulis kayak gini gitu. Nonoguchi tuh jadi justru malah sering menjelekkan karya-karyanya Hidaka Kunihiko gitu. Nah ini kan aneh banget ya, tidak sesuai dengan pernyataannya Nonoguchi yang sebelumnya, yang dia bilang dia nyalin naskah sebanyak itu karena dia ingin belajar gitu dari seorang penulis hebat seperti Hidaka Kunihiko. Sementara dia kenyataannya dia sering ngejelek-jelekin karya Hidaka Kunihiko. Ini beda banget gitu, artinya kan Nonoguchi ini berbohong ya. Tuh checklist 1, dia bohong gitu. Lanjut cerita, akhirnya mereka tetap ngebongkar-bongkar apartemennya Nonoguchi Osamu. Akhirnya mereka menemukan sebuah buku, sebuah kamus besar bahasa Jepang yang di dalam lembarannya ada selipan sebuah foto, yang fotonya itu adalah seorang perempuan bernama Hidaka Hatsumi. Siapa itu? Ternyata Hidaka Hatsumi adalah istri pertama dari Hidaka Kunihiko. Jadi tadi ditemuin di apartemen Nonoguchi foto Hidaka Hatsumi. Jadi Hidaka Kunihiko ini istri pertamanya namanya Hidaka Hatsumi. Cuman Hidaka Hatsumi ini meninggal karena kecelakaan. Ya udah, akhirnya Hidaka Kunihiko ini akhirnya single selama beberapa saat, akhirnya nikah lagi sama Hidakari. Jadi Hidakari ini adalah istri keduanya gitu. Nah, seperti biasa Nonoguchi nggak mau ngaku lagi. Akhirnya Kaga, karena Nonoguchi tidak kooperatif ya, dia tidak berbicara terus terang, akhirnya juga mereka investigasi ke keluarganya Hidaka Hatsumi gitu. Jadi dia investigasi ke keluarga Hatsumi, nanya-nanya Hatsumi sama ini mungkin punya laki-laki atau pernah simpenan ya, tapi dia nggak bilang simpenan sih, dia pakai bahasanya bagus, cuman ya ujungnya sebenarnya nanya soal itu gitu, bagaimana hubungannya dengan Hidaka Kunihiko, apakah ada keretakan kayak gitu, nanya kayak gitu sih dengan baik. Dan menurut pengakuan keluarganya Hidaka Hatsumi sih nggak ada ya, mereka selama pernikahannya Hidaka Hatsumi sama Hidaka Kunihiko sih mereka baik-baik aja menurut pengakuan keluarganya Hidaka Hatsumi. Jadi udah, akhirnya si detektif Kaga ini balik lagi ke Nonoguchi, akhirnya mau mengaku kalau ternyata Hidaka Hatsumi dan Nonoguchi Osamu ini pernah punya hubungan beberapa bulan lah, sampai akhirnya mereka mutusin buat mengakhirkan hubungan perselingkuhan mereka menurut pengakuan Nonoguchi kayak gitu. Oke, lanjut ke bab 5 dengan judul pengakuan catatan Nonoguchi Osamu. Jadi di sini ya sesuai judulnya emang ada pengakuannya Nonoguchi Osamu. Jadi akhirnya di sini Nonoguchi berterus terang gitu soal hubungannya dengan Hidaka Hatsumi. Lalu Kaga pun menemukan rekaman kaset yang ternyata disimpan oleh Hidaka Kunihiko. Jadi kan tadi seperti diceritain ya, Hidaka Kunihiko sama Hidakari ini mau pindah ke Kanada dan barang-barangnya udah dikirim ke sana. Cuman karena peristiwa kematian Hidaka Kunihiko, akhirnya barang-barangnya balik lagi dari Kanada, akhirnya dibalikin lagi ke Jepang. Nah, setelah dibalikin lagi dari ini, terus Kaga ini menemukan sebuah kaset video dan juga pisau yang kalau diselidiki pisaunya ini punya sidik jari Nonoguchi Osamu. Jadi nggak ada sidik jari siapapun, hanya sidik jarinya Nonoguchi Osamu. Nah, kasetnya ini ketika disetel ternyata di situ ada gambar Nonoguchi lagi mengendap-endap kali ya, kayak gitu mengendap-endap ke rumahnya Hidaka gitu. Kasetnya cuma ngeliatin rekaman gitu sih, rekaman video kayak CCTV gitu kali ya, CCTV kalau dia lagi ngendap ke rumahnya Hidaka, udah itu doang ya. Terus akhirnya Kaga menanyakan kan ke Nonoguchi,
Dan terus kenapa pisau sama kaset ini yang nyimpen Hidaka gitu, Hidaka Kunihiko gitu, aneh gitu. Akhirnya Nodoguchi pun tidak bisa mengelak lagi, akhirnya dia bersedia membuat surat pengakuan. Jadi dulu sebelum bertemu Hidaka, si Nonoguchi ini udah tahu Hidaka jadi penulis dan juga menang penulis pendatang baru gitu. Terus emang ada rasa bangga karena Hidaka itu teman kecilnya, tapi juga ternyata iri. Ternyata Nonoguchi ini dulunya dari kecil tuh dia sebenarnya pengen cita-citanya jadi penulis, tapi mentok-mentok dia jadi guru bahasa Jepang gitu. Tapi ketika melihat Hidaka jadi penulis gitu, teman kecilnya dia kayak, kok nggak gue aja ya yang jadi penulis gitu. Ya gitu, ada rasa iri. Akhirnya ada rasa iri, dan menurut pengakuan juga akhirnya dia timbul semangat untuk menjadi penulis. Akhirnya dia mulailah nulis kisah tentang ahli kembang api yang dia kasih judul Lingkaran Api. Nah setelah 2 tahun kemudian, ya dia kan tahu tuh kabarnya Hidaka jadi penulis gini. Akhirnya setelah tahun kemudian dia memutuskan buat menghubungi Hidaka, terus bilang ya pengen ketemuan gitu, aku teman kecil kamu inget nggak gitu, pengen ketemuan gitu. Hidaka ingat banget gitu sama Nonoguchi. Akhirnya mereka ketemuan ngobrol-ngobrol, nostalgia lah, kali udah teman kecil kan. Terus akhirnya Nonoguchi ini memberanikan diri bilang gitu, aku juga nulis buku loh gitu, katanya gitu, tapi aku nggak tahu ini bagus apa enggak gitu. Terus akhirnya Hidaka bilang dia tertarik buat baca buku yang ditulis sama Nonoguchi Osamu yang tadi judulnya Lingkaran Api itu. Akhirnya kata Hidaka bilang, ntar kalau tulisan kamu bagus, ntar aku kasih ke editor kenalanku deh gitu. Yaudah akhirnya dikasih lah sama si Nonoguchi ini naskahnya. Setelah sebulan lebih, Nonoguchi ini nunggu gitu sebulan, kok nggak ada kabar ya ke Hidaka. Mau nanyain ke Hidaka juga dia nggak enak, takutnya Hidaka sibuk atau gimana gitu. Akhirnya dia putusin ya udah tunggu dulu sebulan lebih. Akhirnya dia memberanikan diri nelpon, terus Hidaka bilang kayak gitu, aduh belum baca, sibuk banget gitu. Ya udah akhirnya nunggu lagi, terus nanya lagi, terus Hidaka bilang aduh belum selesai baca kan. Terus akhirnya setelah lama akhirnya Hidaka bilang udah selesai baca. Akhirnya mereka ketemuan lah. Terus pas ketemuan nanya pasti kan Nonoguchi gimana ceritanya, ini novel yang aku buat bagus nggak. Terus Hidaka bilangnya ceritanya ya lumayan sih kata Hidaka, tapi kayaknya kalau buat pembaca kurang menarik deh katanya gitu. Jadi kayaknya nih tulisannya ya lumayan, cuman kayaknya kalau buat diterbitin belum cukup, belum pantas buat diterbitkan katanya gitu. Terus Hidaka bilang mendingan kamu nulis buku dengan tema lain deh, jangan tema ahli kembang api ini gitu. Akhirnya Nonoguchi kan ya udah kayak gitu. Akhirnya tapi Nonoguchi tetap berteman walaupun dikomenin kayak gitu sama Hidaka gitu, tetap berteman. Nonoguchi pun akhirnya lumayan sering ke rumahnya Hidaka buat ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya sering lah ketemu sama Hidaka Hatsumi, yang istrinya Hidaka itu. Akhirnya sering ketemu gitu. Dan Nonoguchi Osamu juga mengakui kalau Hidaka Hatsumi itu emang cantik sih gitu, emang cantik menurut dia. Jadi tapi dia nggak ada niatan buat kayak gitu kan, ini itu istri temennya ya, nggak ada niatan buat itu istri temennya, cuman ya dia mengakui kalau Hidaka Hatsumi cantik. Sampai suatu hari yang pas ketika Nonoguchi datang ke rumahnya Hidakanya ini belum ada di rumah. Akhirnya ngobrol lah sama Hatsumi. Akhirnya mereka ngobrol baik, akhirnya kita nyambung terus akhirnya Hatsumi ini sering kasih semangat ke Nonoguchi, semangat nulisnya kayak gitu. Mungkin ya akhirnya baper gitu ya si Nonoguchi-nya, jadinya baper. Sampai suatu hari si Hatsumi ini bilang ke Nonoguchi lebih baik Nonoguchi jangan ngasih lagi naskah ke Hidaka, soalnya Hidaka ini berniat menjebak Nonoguchi biar Nonoguchi ini nggak jadi penulis. Menurut Hatsumi, suaminya itu Hidaka Kunihiko itu dia iri sama kemampuan nulisnya Nonoguchi. Makanya dia nggak pengen bikin saingan gitu, nggak mau punya saingan gitu kayak Nonoguchi. Akhirnya Hatsumi menyarankan Nonoguchi buat cari teman diskusi lain selain Hidaka itu.
Terus suatu hari, karena akhirnya kan Nonoguchi sama Hatsumi mungkin ya gitu ya sering ngobrol nyambung gitu. Suatu hari ini Hidaka bilangnya bakal pergi ke Amerika karena ada urusan ya yang berhubungan sama penulis gitu. Nah, rencananya bakal pergi ke Amerika selama seminggu. Akhirnya karena Hidaka bakal nggak ada di Jepang selama seminggu, Nonoguchi sama Hatsumi ini merencanakan pergi ke Okinawa. Ingat kan tadi teman-teman ada brosur Okinawa yang ditemukan di apartemennya Nonoguchi sebelumnya. Nah ini. Jadi terus tiba-tiba kan mereka udah berencana nih pergi ke Okinawa, tiba-tiba Hidakanya nggak jadi ke Amerika. Akhirnya padahal mereka udah mau berangkat nih. Akhirnya nggak jadi, ya udah akhirnya ke Okinawanya nggak jadi. Ya udah. Terus akhirnya Hatsumi ini karena sering kasihan sama Nonoguchi gitu kali ya gitu, empati gitu lah apa. Udah suka gitu Hatsumi ini. Akhirnya Hatsumi merencanakan untuk meminta bercerai dengan Hidaka. Cuman kalau melihat karakternya Hidaka, menurut Nonoguchi kayak Hidaka tuh nggak akan mungkin mau bercerai. Akhirnya Nonoguchi berencana membunuh Hidaka dengan membuatnya terlihat seperti kasus perampokan. Makanya kelihatan tuh yang kayak di video kaset yang ditemuin sama Kaga, di situ kan kelihatan tuh Nonoguchi lagi mengendap-endap, terus kelihatan lagi bawa pisau gitu. Ya walaupun nggak diliatin ada percobaan pembunuhannya, tapi di situ kan kelihatan mengendap-endap. Akhirnya Nonoguchi berencana pas ketika mau membunuh Hidaka ini, cuman karena kalah kuat gitu. Akhirnya ya itu gagal pembunuhannya, dan karena gagal pembunuhannya, terus akhirnya Hidaka menjadikan pisau yang tadi itu ya, pisau yang ada sidik jarinya Nonoguchi dan juga kaset video itu sebagai alat untuk memeras Nonoguchi. Jadi Nonoguchi itu kalau nggak mau dilaporkan ke polisi ya harus melakukan apapun yang diminta sama Hidaka Kunihiko gitu. Setelah berapa lama gitu akhirnya tiba-tiba Hidaka menerbitkan novel yang judulnya Api Semu. Yang Api Semu ini ternyata adalah tiruan novelnya Lingkaran Api yang dibikin sama Nonoguchi Osamu. Jadi kan tadi Nonoguchi Osamu dibilang kan dia bikin novel Lingkaran Api. Ternyata itu diambil alih karyanya sama Hidaka gitu. Dan karena novel Api Semu ini Hidaka pun memenangkan penghargaan gitu deh. Akhirnya Nonoguchi jadi penulis bayangannya Hidaka. Ini bab 5 ini menurut sudut pandang Nonoguchi Osamu. Oke teman-teman, akhirnya tadi di bab 5 itu karena akhirnya Nonoguchi Osamu akhirnya menceritakan semuanya, akhirnya ya menjadi berita heboh lah ya soal penulis bayangan Hidaka Kunihiko. Lanjut ke bab 6 dengan judul Dokumentasi Kaga Kyoichiro. Jadi Kaga ini walaupun akhirnya kasus pembunuhan novelis terkenal udah selesai, jadi udah ketangkep gitu pelakunya, karena pelakunya udah ngaku dan udah menceritakan motifnya gitu. Tapi Kaga ini masih melanjutkan investigasi lanjutan. Nah, aneh banget kan? Kenapa masih di TV lanjutan? Soalnya Kaga ini masih ngerasa ada yang nggak beres gitu. Aku sebenarnya Kaga tuh dimarahin nih sama atasannya, ngapain masih investigasi, orang udah beres nih, orang pelakunya juga udah ngaku gitu, berarti udah selesai nih, udah nggak ada yang perlu dipertanyakan, bukti ada, ini ada, semuanya nggak usah gitu. Tapi Kaga nih masih ini gitu, masih kekeh, kayaknya ada yang belum selesai, ada yang aneh gitu. Jadi teman-teman di Jepang ini, karena yang tadi bilang ya, karena Hidaka Kunihiko ini adalah penulis terkenal, jadinya berita soal penulis bayangan Nonoguchi Osamu ini pun jadi heboh di Jepang. Jadinya Nonoguchi Osamu pun jadi terkenal juga. Terus ternyata acara-acara di TV di Jepang itu lebih banyak membahas tentang Hidaka yang telah mencuri karya sahabatnya. Jadi dibanding ngebahas tentang Hidaka yang dibunuh sahabatnya gitu, lebih dibahasnya itu lebih Hidaka yang mencuri karya sahabatnya selama ini gitu. Jadi ibaratnya namanya Hidaka Kunihiko setelah dia meninggal ini jadi jelek.
Jadi kan ibaratnya dia penulis terkenal, bukunya udah banyak banget gitu. Tiba-tiba terus ternyata selama ini buku-bukunya itu curian karya sahabatnya gitu. Jadi yang jadi headline TV-TV di Jepang gitu, jadi media-media di Jepang itu adalah itu gitu. Jadi Nobuchi Osamu yang terkenal sebagai orang yang jadi orang-orang lebih jadi kasihan gitu karena Nobuchi Osamu kasihan banget karyanya selama ini dicuri gitu. Pantesan aja dia ini ngebunuh gitu kan, ngebunuh Kunihiko. Jadinya orang-orang jadi kayak membenarkan apa yang dilakukan Nobuchi Osamu gitu. Jadinya kayak gitu. Terus juga kasihan juga akhirnya si istrinya Hidaka Kunihiko, Hidakari ini juga akhirnya jadi banyak ngalamin gangguan gitu, jadi banyak haters gitu yang inilah pokoknya kayak ngehina-hina dia, suaminya nggak bener, mencuri karya sahabatnya sendiri kayak gitu-gitu. Oke, lanjut cerita. Kan tadi yang udah gue bilang ya, Kagani masih lanjutin investigasinya. Kenapa? Karena si Kagani aneh banget. Jadi ketika di bab selanjutnya, ketika pengakuannya Nobuchi Osamu, Kaga ini memperhatikan tangannya Nobuchi. Jadi dia tuh lihat si Nobuchi ini tuh kayak ngelus-ngelus tangan gitu. Jadi bagian jari tangannya Nobuchi ini kapalan. Jadi kapalannya itu kelihatan kayak ini tuh kayak udah kayak kebanyakan nulis pakai pena gitu. Jadi kayaknya terlalu banyak sampai kepalanya kayak gitu. Nah, dia tuh merasa aneh sama kapalan tangannya Nobuchi, jari tengahnya Nobuchi. Terus juga si Kaga tuh ngerasa aneh juga. Kan akhirnya Kaga ini karena ya yang meninggal seorang novelis terkenal, akhirnya dia baca beberapa bukunya ini ya, baca bukunya Hidaka Kunihiko, itu dia baca tuh yang buku daerah bebas perburuan, karena itu kan yang jadi masalahnya Fujio Miyako kan. Akhirnya juga dia akhirnya tertarik buat baca itu. Jadi di novel daerah bekas perburuan ini ceritakan dari sudut pandangnya Hamaoka. Hamaoka ini kalau diceritain adalah orang yang dibully gitu, di buku ini tuh orang yang dibully. Nah, menariknya kalau emang ini adalah karyanya Nobuchi Osamu yang dicuri sama Hidaka Kunihiko, berarti kan Hamaoka ini bukan Hidaka ya, berarti Hamaoka ini adalah Nobuchi gitu. Berarti kalau Hamaoka ini Nobuchi, harusnya di buku novel itu ada cerita soal sahabatnya Hamaoka, yaitu Hidaka. Jadi ibaratnya gini, maksudnya si Kaga tuh aneh kan, di buku daerah bebas perburuan itu karakternya Hamaoka ini nggak ada cerita sama sekali soal sahabatnya, sahabat kecilnya waktu SMP gitu. Sementara kenyataannya Nobuchi ini selalu bilang dia punya sahabat baik kecil namanya Hidaka Kunihiko. Anehnya kenapa Nobuchi tidak menceritakan soal sahabatnya itu aneh. Itu yang bagian anehnya juga itu. Kalau emang daerah bebas perburuan ini karyanya Nobuchi Osamu yang dicuri oleh Hidaka Kunihiko. Oke, lanjut ke bab 7 dengan judul cerita orang-orang yang mengenal mereka. Jadi di bab 7 ini akhirnya Kaga memutuskan untuk mengunjungi teman-teman masa sekolah Nobuchi Osamu dan Hidaka Kunihiko. Karena kan dia masih bingung nih sama hubungan Hidaka Kunihiko dan Nobuchi Osamu ini gimana sih hubungannya, apakah benar sahabat baik sesuai dengan pengakuan Nobuchi Osamu. Itu kan yang mau diselidiki sama Kaga, yang sebelumnya Kaga nggak investigasi ini gitu. Akhirnya Kaga mengunjungi lah teman-temannya satu-satu tuh. Emang akhirnya di bab ini emang diceritain dari berbagai sudut pandang orang mengenai hubungannya Hidaka Kunihiko dan Nobuchi Osamu. Akhirnya dari pertemuannya ini Kaga mendapati beberapa fakta. Yaitu fakta pertama, Hidaka itu ternyata emang orangnya baik banget. Hidaka Kunihiko ini tidak seperti yang diceritakan sebelumnya. Kita kan kalau kita dengar cerita sebelumnya gitu, dari bab-bab sebelumnya, kayaknya Hidaka Kunihiko ini licik, iri, dengki gitu ya, nggak banget gitu sama temennya sendiri gitu. Orang temennya sendiri karyanya jadi curi sampai bertahun-tahun gitu, ibaratnya kan gitu. Nah, tapi kalau di fakta pas ketika sama teman-teman masa sekolah ini, gak hanya teman-teman sih, tapi orang-orang di masa sekolahnya mereka berdua ini ya, itu tuh nggak, Hidaka tuh jadi digambarkan sebagai orang yang nggak bisa ngelihat
kejahatan. Jadi kalau ada sesuatu yang gak benar tuh dia biasanya tegas gitu, tegas bilang gak suka, tegas bilang gak mau, pokoknya bakal melawan keburukan itu gitu. Terus juga Hidaka tuh ramah banget, baik katanya. Pernah ada suatu masa Nonoguchi ini gak mau sekolah karena gara-gara ibunya kan. Jadi Nonoguchi ini anak pindahan ya, jadi ibunya ini sering-sering pindah rumah. Karena sering pindah rumah, terus si Nonoguchi ini jadinya susah beradaptasi dan akhirnya nggak mau sekolah. Karena nggak mau sekolah, akhirnya Hidaka ini tiap pagi pergi ke rumah Nonoguchi tuh dengan sabar mengajak Nonoguchi buat pergi ke sekolah gitu, saking baiknya gitu. Nah, terus ternyata Kage juga menemukan sebuah fakta juga. Ternyata waktu di sekolah dulu tuh Nonoguchi ini pernah dirundung, pernah dibully, pernah dirundung sama teman-temannya. Namun setelah beberapa saat kemudian Nonoguchi ini udah gak dirundung, justru malah dia gabung ke gengnya anak nakal, yaitu tadi yang Fujio Masaya. Jadi dia justru gabung jadi temenan sama Fujio Masaya. Jadi dia dibulinya cuma beberapa saat. Justru yang dibulinya lebih lama adalah Hidaka Kunihiko. Ya, ini kan aneh, fakta baru. Ternyata justru yang dibulinya lebih lama tuh Hidaka Kunihiko. Jadi Hidaka Kunihiko ini dibenci sama Fujio Masaya karena Fujio Masaya itu digambarkan di bab ini tuh sebagai orang yang emang tuanya geng anak nakal gitu loh. Jadi dia tuh suka banget merintah orang, minta ini bully ini atau ngapain gitu, melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Dan orang-orang kan ketemu anak-anak lain karena takut pasti nurut, kecuali si Hidaka Kunihiko ini dia gak pernah mau nurut sama Fujio Masaya. Akhirnya Fujio Masaya ini kesel, karena kesel akhirnya Hidaka Kunihiko lah yang sering dibully. Ternyata selama Hidaka Kunihiko dibully ini, Nonoguchi itu justru gabungnya tuh sama geng anak nakal. Jadi bisa diibaratin sebenarnya Hidaka Kunihiko ini nggak punya temen. Iya, jadi ini tuh sebenarnya kalau kita samakan dengan novel Daerah Bebas Perburuan, di novel itu yang ada karakter Hanaoka, itu sebenarnya lebih mirip ke ceritanya Hidaka Kunihiko, bukan Nonoguchi Osamu. Karena kan di sini ceritanya yang ngalamin pembulian lama adalah Hidaka Kunihiko. Terus ada fakta lain yang juga mengagetkan, ini fakta yang sangat krusial gitu, sangat penting. Jadi akhirnya Kage bertemu dengan cucu dari Heikichi Sugimura. Jadi Heikichi Sugimura ini adalah kakek pembuat kembang api. Tadi kan tahu kan ya, ada novel judulnya Lingkaran Api buatan Nonoguchi Osamu yang kisahnya tentang kakek pembuat kembang api. Nah, menurut Nonoguchi Osamu, novel ini dibikin atas inspirasi dia karena dia dulu waktu kecil sering main ke bengkelnya si kakek ini gitu. Jadi dia makanya bikin Lingkaran Api itu gitu. Tapi ternyata teman-teman, ketika Kage berkunjung ke Heikichi Sugimura ini, Heikichi Sugimura ini tidak mengenali Nonoguchi Osamu. Jadi dia si Kage ini nunjukin sebuah fotonya tuh ya foto anak-anak masa sekolah dulu, yang di situ ada Hidaka Kunihiko sama Nonoguchi Osamu. Si Heikichi Sugimura itu kan ditanya apakah kenal sama Nonoguchi Osamu. Enggak, dia lupa gitu, dia lupa apa kenal sama Hidaka Kunihiko, nggak kenal gitu. Dia bukan nggak kenal, dia lupa gitu, dia nggak inget sama orang karena udah tua banget kan nih, kakeknya tuh umurnya 91 tahun. Terus akhirnya si Kage ini nunjukin sebuah foto. Terus si kakek ini masih ingat, tapi saya ingat katanya muka anak yang sering banget selalu main ke bengkelnya dia, dan itu ada satu orang kok katanya yang suka main ke bengkel dia gitu. Akhirnya dia nunjuk, dan yang dia tunjuk adalah mukanya Hidaka Kunihiko, teman-teman. Jadi bukan mukanya Nonoguchi Osamu. Ternyata yang bikin api semu atau lingkaran api gitu ya, itu ya beneran Hidaka Kunihiko, bukan Nonoguchi Osamu gitu teman. Akhirnya kita lanjut ke bab 8 dengan judul Ingatan Kage Kyoichiro. Di bab ini sebenarnya
diceritakan tentang cerita masa lalunya Kaga ya. Kenapa Kaga memutuskan untuk beralih profesi jadi polisi yang padahal dulunya adalah guru ilmu sosial di SMP. Kaga ini, di buku ini diceritakan Kaga ini kenapa dia berpindah profesi, karena dulu ada sebuah kasus perundungan, kasus pembulian di sekolah SMP-nya ini yang parah gitu perundungannya nih. Nah, jadi di kasus perundungan ini si korbannya itu menusuk pelaku perundungan. Jadi si korbannya ini namanya Maeno. Jadi si Maeno ini ada di masa dia tuh udah kesel banget nih sama yang suka nyiksa dia tuh namanya Yamaoka. Akhirnya si Maeno ini menusuk ke Yamaoka, walaupun akhirnya Yamaokanya berhasil diselamatkan sih ya. Nah terus kan si Kaga ini ya pokoknya ada ambil andil lah dengan kasus ini gitu. Bukan ambil andil dia ngikut bully, bukan ya. Akhirnya Kaga ini bertanya ke Yamaoka gitu, kamu tuh kenapa sih gangguin mulu Maeno gitu kan, kalau kamu gak gangguin si Maeno juga gak akan nusuk kamu gitu. Terus si Yamaokanya tuh bilang gini, ya gue gak suka aja sama Maeno. Ya gak suka kenapa gitu, kata Kaga nanya. Ya gak suka mah gak suka aja, emang harus ada alasan spesifik, orang aku benci ya banget sama Maeno gitu. Ini gak ada alasan khusus, jadi gak suka aja gitu. Itu jadi cerita di bab 8 itu. Dan lanjut ke bab terakhir dengan judul Kebenaran Kesimpulan Kaga Kyoichiro. Akhirnya Kaga menemui Nonoguchi Osamu yang waktu itu udah ya lagi di rumah sakit karena menunggu operasinya gitu. Akhirnya si Kaga ini memberikan penjelasannya dia ke Nonoguchi Osamu kalau Nonoguchi Osamu itu ternyata selama ini bohong. Pertama, ternyata rekaman videonya itu palsu. Jadi rekaman video ini ternyata diselidiki juga ya sama Kaga di sebelumnya. Jadi sebenarnya diceritain tuh detail Kaga ini memeriksa sampai berkali-kali sampai bosen katanya, dia sampai enak gitu liatin video itu, ternyata video itu palsu. Jadi video itu sebenarnya dibuat justru yang dia bilang dia mau rencana membunuh Hidaka Kuniko itu tuh ya itu mah bohong, itu akal-akalan dia. Nah itu dia bikin rekaman itu juga dia itu mah rekaman dia gitu, itu mah nggak beneran gitu. Terus juga jadi rekaman palsu itu plus pisau yang ada sidik jari dia itu justru itu dia yang masukin, itu bukan Hidaka Kuniko yang menyimpan. Justru dia tuh ketika Hidaka Kuniko sama ya itu kan mau beres-beres lagi ngepak-ngepak mau dipindahin ke Kanada, nah itu di saat-saat itulah dia menyelipkan rekaman video palsu itu beserta pisau yang ada sidik jari dia di barang-barangnya Hidaka Kunihiko. Jadi seakan itu miliknya Hidaka Kunihiko padahal bukan. Terus juga naskahnya yang sangat banyak yang ditemukan di apartemennya dia itu juga terbukti dengan jari tengahnya yang kapalan, yang kelihatan banget dia tuh baru nulis. Mungkin ya sebenarnya jadinya itu pembunuh berencana ya, sebenarnya pembunuhan berencana itu bukan gak berencana. Jadi ya itu jadinya dia niat banget nulis sebanyak itu gitu buat bikin cerita kalau dia jadi penulis bayangannya Hidaka Kunihiko, makanya dia punya motif buat membunuhnya. Padahal semuanya itu akal-akalan dia tidak pernah menjadi penulis bayangannya Hidaka Kunihiko, itu akal-akalan dia. Terus juga tadi fakta yang udah gue sebutin di bab sebelumnya, yang soal yang Sujimura-san tuh yang dia inget tuh wajahnya Kunihiko, Hidaka Kunihiko bukan wajahnya Nonoguchi Osamu. Justru dia nggak kenal siapa itu Nonoguchi Osamu. Jadi Nonoguchi Osamu yang bilang dia bikin novel Lingkaran Api itu juga bohong. Terus juga selanjutnya adalah Kaga bilang nggak ada satupun orang yang bisa mengkonfirmasi hubungan gelap antara Nonoguchi Osamu dan Hidaka Hatsumi. Iya, ini nggak ada, itu kan sebelumnya cuma berdasarkan cerita Nonoguchi Osamu doang. Kalau dia ngaku-ngaku pernah berselingkuh dengan Hidaka Hatsumi, mentang-mentang Hidaka Hatsuminya udah meninggal gitu, jadi kan nggak bisa ditanyain juga gitu.
mau nanya ke istri keduanya Hidaka Kunihiko, ya kagak kenal Hidakari juga sama Hidaka Hatsumi juga. Jadi cerita Melis ini sesuai dengan judulnya ya. Melis itu ya sama gitu kayak zaman modern sekarang gitu, orang tuh kadang membenci sesuatu tanpa alasan, ya nggak suka aja gitu. Kadang membenci satu artis atau apapun, penyanyi atau apapun di TV, tiba-tiba bilang nggak suka gitu. Kenapa nggak suka? Ya nggak suka aja. Iya kayak gitu. Ini sama alasannya kayak Nobuchi Osamu juga benci sama Hidaka Kunihiko ini tanpa alasan. Jadi kalau kita balik lagi ke cerita sebelumnya, Hidaka Kunihiko ini justru baik banget. Padahal dulu waktu dia dibully aja dia nggak dibelain sama Nobuchi Osamu, tapi ketika ketemu lagi, ketika dewasa ketemu lagi, justru Hidaka Kunihiko yang ngasih kerjaan jadi penulis ke Nobuchi Osamu. Jadi Nobuchi Osamu itu jadi penulis cerita anak di penerbit itu tuh akibat Hidaka Kunihiko yang kenalin. Begitu teman-teman. Padahal udah baik gitu. Dari kecil baik, pas gede ketemu baik, pas ya ampun udah matinya dibunuh, namanya dijelekin lagi, difitnah gitu. Aduh itu bener-bener, itu kayak bener-bener nih Nobuchi Osamu tuh kayak gini amat ya gitu ya. Orang kok bisa ya orang kalau udah benci gitu, padahal bencinya tanpa alasan gitu, bener-bener nggak ada alasan apa-apa, cuman yang nggak suka aja sama Hidaka Kunihiko. Ya gitulah teman-teman, ada pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Itu menariknya bukunya Keigo Higashino ya. Keigo Higashino tuh dari beberapa buku yang udah gue baca, kita selalu bisa belajar soal ternyata manusia tuh bisa sejahat ini, kenapa ternyata manusia tuh bisa punya niat jahat tuh kayak segininya ya gitu. Itu pasti bisa dipelajari dari bukunya Keigo Higashino gitu teman-teman. So, jadi sekian dulu cerita dari gue di episode kali ini. Bagi teman-teman yang mau diskusi soal buku Melis ini, bisa komen di bawah. Kalau ada kesalahan dari gue juga bisa dikoreksi, karena tentu gue bercerita di sini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan pengetahuan gue dalam membaca buku ini. Mungkin ada kurangnya gitu, ada ini mungkin bisa dikoreksi juga. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.